Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfiani Agapa dari kelas A4 PGSD 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran problem based learning. Untuk siswa kelas 6 sekolah dasar semester 1, tema 6 menuju masyarakat sehat. Standar kompetensi, memahami pengumpulan data menggunakan kuesioner sederhana dan memaparkan data dalam bentuk tabel dan juga grafik. Kompetensi dasar, mengumpulkan data menggunakan kuesioner sederhana, mengolah dan memaparkan data dalam bentuk tabel dan grafik yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Siapa ya? Sinta. Sinta, kenapa Sinta ya? Nah, sebelum kita mulai belajar KM, coba pimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari suatu pokok bahasan baru, yakni tentang pengumpulan data. Sebelum memperoleh sebuah data, maka kita harus melakukan proses pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan juga kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari jawaban atas permasalahan yang sedang ia teliti. Hasil data tersebut dapat disajikan dalam bentuk pencatatan dengan teli atau turus. Ini merupakan contoh lembar kuesioner sederhana yang dimana nantinya siswa akan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawabannya sendiri, merupakan ya atau tidak. Data primer adalah data yang kamu kumpulkan sendiri, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Turus adalah istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu dengan tujuan untuk mempermudah pembacaan angka, terutama angka yang berjumlah cukup banyak. Perhatikan contoh berikut ini. Ini merupakan contoh dari pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari kegiatan. Kegiatan kali ini adalah mencatat banyaknya siswa yang menyukai warna-warna tersebut. Selanjutnya, hasil yang telah diperoleh ditulis dalam bentuk tabel. Format tabel seperti berikut ini, dicatat dalam bentuk turus dan juga angka. Dan yang bawahnya adalah contoh penyajian data dalam bentuk grafik. Contoh penyajian data bisa meliputi diagram batang, diagram lingkaran, diagram lambang, dan juga diagram garis. Tetapi kali ini kita akan belajar tentang contoh penyajian data dalam bentuk grafik atau dalam bentuk garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur dengan interval waktu tertentu. Nah, setelah dari bentuk grafik seperti sebelumnya yang telah dijelaskan, selanjutnya data dari grafik dapat disajikan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat lembar kuesioner sederhana.
Sebelumnya, coba kalian amati terlebih dahulu contoh kuesioner pada buku tematik, yang nantinya lembar kuesioner tersebut untuk menghasilkan data Premier. Setelah data tersusun, lalu kita akan menyajikannya dalam bentuk grafik dan juga tabel. Sebelumnya, ada yang tahu belum bagaimana sih membuat grafik itu? Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti tugasnya adalah masing-masing kelompok harus membuat kuesioner. Diskusikan dengan teman sekelompoknya ya, jika sudah nanti dipresentasikan hasilnya. Ayo kerjakan. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Jika sudah, coba perhatikan sebentar pada papan tulis. Setiap kelompok nantinya harus melakukan langkah-langkah diskusi diantaranya. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk kuesioner. Yang kedua, minta teman untuk mengisinya, teman sekelompoknya. Dan yang ketiga, menyajikan hasil dari pengumpulan data menggunakan grafik dan juga tabel. Sepertinya Ibu lihat sudah semua dikerjakan ya anak-anak. Baik, jika sudah, sekarang kita mulai presentasinya. Hasil dari diskusi kelompok kalian. Coba bacakan hasilnya dimulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Lalu, coba gambarkan grafiknya di papan tulis agar teman-teman yang lain juga dapat melihatnya. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah tampil. Sekarang, Ibu akan memberikan skor, nilai pada masing-masing kelompok ya. Lalu, setelah itu, sebelum pulang, Ibu akan memberikan kuis yang harus kalian kerjakan di rumah sebagai PR ya. Jadi, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, apa ada yang mau ditanyakan mengenai pelajaran kali ini? Baik, lalu ada yang bisa memberi kesimpulan untuk hari ini? Ada yang mau tidak? Intan mau Intan? Ya, silakan Intan, simpulkan. Terima kasih Intan, bagus ya. Berarti kalian sudah paham mengenai materi tentang pengumpulan data dan juga penyajian data. Kita tutup saja pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.